Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai program linear khusus, yaitu masalah transportasi. Kita mulai ya. Model transportasi merupakan kasus khusus dari permasalahan linear programming ya. Ini masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber ke tujuan. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya minimum dengan memenuhi batas pasokan dan kebutuhan. Jadi ini tujuannya, biaya minimum dan memenuhi batas pasokan kebutuhan. Jadi batas dari supply dari sumber dan kebutuhan dari yang akan dikirim ya, yang akan dikirimi barang. Kemudian ini model transportasinya seperti ini dari beberapa sumber. Ini contohnya saja ya, ada pasukan A123, ada ongkosnya CIJ di mana ini ditentukan ini nanti dikali X-nya ya, ada berapa kalinya karena ini kan ongkosnya per satuan ya, tinggal berapa kali satuan. Itu tujuannya. Nah, jadi ada pasokan dari sumber, ada kebutuhan ke tujuannya. Jadi ini tujuan dari pengiriman ya. Kalau fungsi tujuannya adalah meminimalkan biayanya ini, biaya transportasinya. Contoh permasalahan. Ada perusahaan retail yang memiliki gudang di beberapa kota, Jakarta, Medan, Semarang. Selanjutnya dari ketiga gudang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di kota Surabaya, Balikpapan, Makassar ya. Sementara dari gudang tersebut perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan. Jadi dari suppliernya, jadi supply dari sumbernya, pasokannya maksimal ya. Jakarta 120, Medan 80, Semarang 80. Sedangkan permintaan, nah ini permintaan jadi kebutuhan dari daerah tujuannya, daerah yang akan dikirimi ya. Dari Surabaya permintaannya 150, Balikpapan 70, Makassar 60. Nah ini contohnya ada biaya angkut dari gudang ke pelanggan. Jadi ini tadi dari gudangnya ada 3 kota, kemudian pelanggannya yang akan dituju ini ada 3 kota juga. Ini masing-masing angka ini adalah biaya per unitnya. Jadi kalau Jakarta mau ngirim ke Surabaya biaya per unitnya 8 ya, dan seterusnya. Ini biayanya. Kemudian persamaan dari matematika dari soal ini tadi. Ini kalau dibuat tabelnya, tabel biayanya tadi ya, ini tabel yang keseluruhan seperti ini. Jadi ini tabel yang sudah dilengkapi dengan fungsi ongkosnya tadi ya. Jadi ini tadi dari Jakarta mampu memasok 120, Medan 80, Semarang 80 ya. Tujuan di Surabaya ini dia membutuhkan pasokan, membutuhkan kiriman 150 ya, Balikpapannya 70, Makassarnya 60. Dan ini masing-masing yang kotak kecil ini ongkosnya, ongkos tadi yang di tabel sebelumnya tadi, yang kotak agak kecil tadi ya. Berikutnya adalah solusi awal. Jadi persoalan transportasi ini ada 2 tahap. Tahap pertama mencari solusi awal. Ada beberapa metode, ada 4 ini, ada Northwest Corner, Least Cost, Vogel Approximation Method, dan Russell Approximation Method. Kemudian untuk solusi optimalnya, jadi setelah solusi awal kemudian dicari solusi optimalnya. Optimalnya ada 2, stepping stone dan MODI atau modified distribution. Jadi kita belajar di awal dulu ya, solusi awal dulu. Ini solusi awal belum optimal. Nah optimalnya nanti masuk ke sini, tahap yang kedua ya. Kita masuk ke solusi awal metode pertama yaitu Northwest Corner. Ini langkah-langkahnya mulai pada pojok barat laut atau pojok kiri atas. Alokasikan sebanyak mungkin pada X11. Ini berarti kotak di baris 1 kolom 1 ya, tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Jadi artinya ditetapkan sama atau minimalnya. Nah, jadi kalau penawarannya sekian, permintaannya sekian, artinya diambil minimalnya terkecil di antara S1 dan D1.
ini akan menghabiskan penawaran pada sumber 1 atau permintaan di tujuan 1, atau ya salah satu. Jadi akibatnya tidak ada lagi yang bisa dialokasikan. Nah, selanjutnya alokasikan ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Jika kolom yang terdekat sudah memenuhi berarti pindah ke baris ya. Kalau barisnya sudah terpenuhi berarti pindah ke kolom. Sampai semua permintaan penawarannya telah terpenuhi. Ini kalau kasus yang seimbang, artinya jumlah penawaran dan permintaannya sama. Contoh yang tadi ini adalah kasus yang seimbang ya. Jadi demand and supply-nya ini jumlahnya sama 280. Jumlah dari supply-nya 280, demand-nya juga sama. Untuk kasus yang tidak seimbang, untuk yang berikutnya. Ini kita mulai dari pojok paling atas. Nah, pojok kiri paling atas ini alokasikan sebanyak mungkin. Dia 120 atau 150. Nah, jadi maksimal bisa mengirim 120 ya, karena Jakarta ini maksimal dia mengirimnya 120. Nah, jadi ini artinya barisnya sudah terpenuhi. Jadi dia nggak bisa ke baris, dia bisanya turun ke kolom. Karena kolomnya kan masih 150 nih, masih dipakai 120, berarti masih sisa 30 di kolom yang kedua ini, kolom pertama baris kedua. Ini jadi 30 di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini karena kolomnya sudah terpenuhi, berarti dia pindahnya ke baris sebelahnya ya. Sebelahnya dilihat maksimal 80. Artinya kalau sudah dipakai 30 masih 50 di sini kan. Nah, ini berarti 50 ini dilihat 70 ya, nggak melebihi kan. Nah, kalau masih kurang berarti masih boleh. Kalau melebihi nggak boleh karena dia maksimal kebutuhannya demandnya cuma 70. Nah, kalau 50 bisa ya, berarti di sini 50. Jadi berikutnya itu isinya 50. Nah, karena 50 dan 30 ini sudah 80 jumlahnya ya. Jadi dia masuknya ke kolom karena barisnya sudah terpenuhi. Nah, masih berapa? 70 dipakai 50 masih 20 di sini ya. Jadi seperti ini 20. Nah, karena ini 20 di paling bawah berarti dia hanya gesernya ke baris ya. Ke sana nggak bisa karena ini sudah 150 kan ya. Jadi ke kanan. Jadi ini dari pojok atas kiri atas sampai pojok kanan bawah. Jadi ini habis 50, 20, 70 sudah, ini ke sampingnya jumlahnya 80, ini masih 20. Artinya di sini masih bisa dialokasikan sejumlah 60. 60 ini 60 pas ya. Karena ini seimbang ya. Nah, jadi di sini isinya 60. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung total cost-nya, TC-nya ya. Total cost awal. Jadi kalau pakai metode ini biayanya sebesar 2690. Jadi yang diisi ya 120 unit, masing-masing unit 8. Ya, ini tinggal dikalikan ya. Ini kali ini plus ini kali ini plus ini kali ini plus ini kali ini plus ini kali ini. Nah, ini biayanya 2690. Masih besar ini karena masih solusi awal, belum optimal. Nah, kita yang metode Northwest Corner sudah. Kalau tidak diminta menghitung total cost-nya awal, tidak dihitung nggak apa-apa, karena yang dicari itu kan total cost yang minimal. Oke, cara yang kedua, least cost. Ini mencari tujuan minimasi biaya dengan alokasi sistematik pada kota-kota sesuai dengan besarnya biaya transport per unit. Jadi namanya juga least cost ya. Jadi pilih variabel XIJ atau kotak dengan biaya transport terkecil, least cost ya. Alokasikan sebanyak mungkin untuk CIJ terkecil. XIJ-nya minimum dari SIDJ ini mestinya ya. Akan menghabiskan salah satu baris atau kolomnya. Nah, dari kotak sisanya yang layak. Jadi yang sudah sudah menghabiskan baris atau kolomnya nggak usah dipakai lagi. Jadi pilih yang lainnya sisanya ya. Pilih CIJ terkecil berikutnya. Alokasikan sebanyak mungkin sampai penawaran permintaannya terpenuhi. Nah, kita lihat contoh yang tadi. Nah, ini contoh yang sama. Lihat ongkos yang terkecil, ini ongkosnya 8, 5, 6, 15, 10, 12, 10, 9, 3. Paling kecil 3. Ini pertama kali yang akan kita isi, dialokasikan sebanyak mungkin 80 atau 150. Hanya bisa diisi 80 ya, karena Semarang ini distributornya, sumbernya hanya bisa ngirim 80. Nah, ini 80 di sini. Yang pertama. Nah, artinya kan baris ini sudah nggak bisa dipakai nih, karena ini sudah terpenuhi ya. Jadi baris ketiga ini yang Semarang tidak usah diperhatikan lagi.
Lihat yang tersisa berarti masih 8, 5, 6, 15, 10, 12 ongkosnya ya. Lihat ongkos terkecil berikutnya. Ongkos terkecil berikutnya adalah 5. Nah, ini berarti yang kita pakai untuk diisi lagi setelah yang tadi ya. Ini dialokasikan sebanyak mungkin 70, 120. Bisa diisi dengan 70 di sini ya. Berarti berikutnya ini sudah diisi 70 ya. Nah, berarti kan kolom ini sudah terpenuhi nih, kolom Balikpapan ini yang kedua ini sudah terpenuhi. Ini jangan diperhatikan lagi sama yang tadi nih, yang Semarang ini ya. Jadi yang tersisa tinggal ongkosnya sekarang 8, 15, 6, 12. Yang terkecil adalah 6. Nah, jadi yang akan kita isi berikutnya di sini. Ini bisa kita isi 60, 120 ya. Berarti bisanya diisi 60 ya. Nah, kita lihat ini 70 sudah dipakai ya. 70 sudah dipakai, 120 dikurangi 70 berapa? 50 ya, 50 atau 60. Nah, berarti di sini hanya bisa diisi dengan 50 ya, karena sudah dipakai di sini tadi. Nah, jadi harus dilihat kanan kirinya, atas bawahnya ya. Kalau lupa ya dilihat lagi. Jadi di sini hanya bisa diisi dengan 50. Nah, ini setelah diisi 50 artinya baris yang Jakarta ini sudah jangan diperhatikan lagi. Ini sudah terpenuhi, yang tengah ini juga sudah, yang bawah sudah. Nah, tinggal 15 sama 12 ya, ongkos terkecil berikutnya berarti 12. Nah, ini kita alokasikan berapa? Ini kalau barisnya masih 80, kalau kolomnya sudah dipakai 50 tinggal 10 ya. Jadi di sini hanya bisa diisi 10 ini. Nah, berikutnya berarti yang nomor 4 itu diisi dengan 10. Ini ya. Nah, tinggal satu-satunya ongkos yang belum diisi hanya di sini ya. Nah, karena kan ini sudah terpenuhi, ini sudah ya kan, yang atas juga sudah. Nah, tinggal dia sendirian ya. Sudah, kalau sendirian ya ini yang dipilih ya. Ini berarti kita alokasikan sebanyak berapa? Sudah dipakai 10, ini hasil 80, masih 70 ya. Yang turun ke bawah lihat 150, 80 masih berapa? 70 ya. Berarti ini pas 70. Karena persoalannya ini seimbang, jadi harus sama terakhirnya ya. Ini 70 ya terakhir. Jadi list cost ini, nah hasilnya seperti ini. Jangan lupa ya diperhatikan hasil yang diisi ini. Yang diisi ini artinya variabel basisnya ini sejumlah baris ditambah kolom dikurangi 1. Jadi kalau ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3, 3 plus 3 kurangi 1 ada 5. Jadi yang diisi ini harus 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pakai metode list cost ini biaya awalnya kalau dihitung sebanyak 2060. Nah, agak lebih kecil daripada yang tadi metode northwest corner ya. Nah, ini berarti lebih tidak mudah sedikit, tapi biayanya lebih kecil. Kan kita mau cari biaya minimal ya. Nah, jadi kalau pakai yang northwest corner tadi paling mudah, tapi nanti paling lama, paling banyak iterasinya untuk mencari yang ongkos terkecil. Ini lebih sedikit ya. Kemudian kita lihat tadi yang tadi berapa? 2000 berapa ya? Bukan 20 ya, tapi 2 ada angkanya tadi. Nah, tadi. Nah, ini 26 ya, bukan 20, 2690. Lebih kecil tadi ya, 2060 ya. Kita sudah menyelesaikan 2 metode West North pojok barat laut sama list cost, ongkos terkecil. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita pakai metode Vogel Approximation Method, pakai FAM ya. Ini cara menghitungnya, hitung opportunity cost untuk setiap baris atau kolom. Opportunity cost ini setiap baris dihitung dengan mengurangkan nilai CIJ terkecil pada baris itu dengan nilai CIJ 1 tingkat lebih besar pada baris yang sama. Artinya mengurangkan 2 nilai CIJ yang terkecil. 2 ya. Jadi nilai terkecilnya diambil 2 dikurangkan. Kolom juga sama ya. Nah, ini berikutnya pilih baris atau kolom dengan CIJ-nya terbesar, opportunity cost-nya terbesar. Jadi CIJ tadi baris kolom dilihat, dicek ya, cari yang paling besar. Jika ada yang kembar, pilih salah satu sama saja ya. Alokasikan sebanyak mungkin. Jadi dihitung CIJ, cari yang paling besar, dialokasikan. Ya, sesuaikan dengan penawaran permintaan. Kemudian kalau sudah terpenuhi dihilangkan, jangan diperhatikan lagi ya sampai penawaran permintaannya terpenuhi. Ya.
Kita lihat kalau soal yang sama tadi kita pakai metode FAM, metode Vogel ya. Mau hitung CIJ, selisih dari dua ongkos terkecil. Kalau baris, lihat baris 1 ini ongkosnya 5, 6, 8. Nah, yang dua yang terkecil kan 5 sama 6. Artinya CIJ-nya 6 kurangi 5, 1 ya. Baris kedua berarti yang terkecil, dua yang terkecil 10 sama 12 ya. 12 minus 10. Baris ketiga yang terkecil, dua terkecilnya 3 sama 9, 9 kurangi 3. Kolom sama ya. Dua yang terkecil 8 sama 3 ya, 8 kurangi 3. Kolom kedua yang terkecil 5 sama 9, 9 kurangi 5 ya. Dia 6, 12, 10, dua yang terkecil 6 dengan 10, 10 kurangi 6. Nah, dari CIJ ini kita lihat yang paling besar. 1, 2, 6, 5, 4, 4. Yang paling besar 6. Nah, artinya ini kita alokasikan di ongkos yang kecil. Yang kecilnya kan 3 ini ya. Yang ongkos yang kecil ini kita alokasikan sebanyak mungkin. Di sini bisa diisi dengan 80 atau 150. Maksimal 80 bisa diisinya ya. Jadi yang angka ketiga ini, yang ongkosnya 3 ini diisi dengan angka 80. Nah, ini setelah dipilih angka 6 yang terbesar, masukkan, dialokasikan. Nah, di sini 80. Nah, berikutnya berarti yang Semarang ini kan sudah 80, ini sudah terisi kan ya, sudah memenuhi, berarti ini tidak perlu diperhatikan lagi. Jadi CIJ-nya yang baris ketiga ini nggak usah dihitung karena sudah terpenuhi ya. Tinggal CIJ yang baris 1, 2 masih tetap. Kemudian kolomnya kan belum terpenuhi semua ya, dihitung kolomnya lagi seperti tadi. Nah, berikutnya dihitung CIJ-nya lagi seperti ini. Nah, jadi ini dihitung CIJ baris kolomnya yang baris masih sama ya, 6 kurangi 5, 12 kurangi 10. Kemudian yang kolom 15 kurangi 8 ya, yang berikutnya yang belum diisi ini kan sudah diisi ya. Jadi 15 kurangi 8 ini yang terkecil berarti masih, oh ya, ini kan tinggal nggak diperhatikan ya, nggak dipakai. Jadi ini yang berikutnya ya, ini 10 kurangi 5, ini 12 kurangi 6. Nah, jadi yang baris ketiga ini tidak perlu dilihat ya ongkosnya, yang ini nggak usah dilihat. Yang dilihat artinya hanya ada dua ini ya, jadi dua yang terkecil ya hanya ini. Nah, jadi 15 kurangi 8, 10 kurangi 5, 12 kurangi 6 ini ya. Jadi yang sudah terpenuhi ini dikasih tanda atau dicoret boleh. Kalau dicoret mungkin nanti jadi kotor ya, jadi dikasih tanda silang atau apalah ya, kasih kode apa. Nah, setelah dihitung CIJ-nya ini kita lihat yang paling besar 1, 2, 6, 5, 7. Paling besar 7 ini. Kita alokasikan yang ongkos terkecil 8 kan ya. Nah, di sini dialokasikan sebanyak mungkin. Ini sudah dipakai 80, 150 kurangi 80 berapa? 70 ya. 70 atau 120. Nah, berarti bisanya diisi ini berapa? 70 ya. 70 di sini. Kemudian nah, jadinya seperti ini. Nah, artinya kolom ini kan sudah terpenuhi. Jadi kolom 1 terpenuhi, baris 3 terpenuhi. Nah, artinya tinggal menghitung CIJ untuk baris 1, 2 ini nggak dipakai yang kolom pertama. Jadi tinggal 6 kurangi 5, 12 kurangi 10. Kemudian yang kolom 1 enggak ya, karena sudah terpenuhi. Jadi tinggal 10 kurangi 5, 12 kurangi 6. Ini juga sudah terpenuhi, jadi nggak dipakai. Jadi menghitung CIJ berikutnya, nah ini 12 kurangi 6, 10 kurangi 5, ini 6 kurangi 5, 12 kurangi 10. Nah, tinggal ini 1, 2, 6, 5. Apa yang besar? 6. Ya, jadi yang ongkosnya kecil ini 6, kita alokasikan di sini. Ini bisa diisi kalau kolomnya 60, kalau barisnya ini sudah dipakai 70 ya, tinggal 50 ya. 50, 60 berarti bisa diisi di sini hanya 50. 50 yang ongkosnya 6. Nah, ini. Jadi ini sekarang baris 1 sudah terpenuhi, kolom 1 sudah terpenuhi ya, nggak dipakai lagi. Nah, kolom baris 3 juga sudah. Nah, tinggal ini aja nih. Nah, tinggal 12 kurangi 10 ya. Nah, karena nggak ada yang bisa dihitung lagi kan, sudah terpenuhi kan. Nah, sudah, ini sudah tinggal pilih yang ongkos terkecil ini 10 kan ya. Ini tinggal dialokasikan berapa, ini bisa diisi 70 atau 80. 70 di sini ya. Jadi yang berikutnya itu diisi 70 di sini. Nah, tinggal dilihat, tinggal sisanya yang belum diisi yang mana. Ini sudah terpenuhi, sudah. Nah, ini yang belum nih, yang kolomnya ini
50, ini 60, masih 10 ya. 10-nya di mana? Nah, di sini mestinya, karena ini 70 masih kurang 10 kan. Nah, di sini ya. Ini tadi kan sudah, yang baris 3 sudah, baris 1 sudah. Nah, ini sekarang di sini ada angka 10. Nah, ini sudah 5 yang diisi ya. Nah, ini kalau pakai metode Vogel ini solusi awalnya total costnya lebih kecil lagi, 1920. Tadi kan 26 berapa, tadi 20 berapa ya, sekarang 1920. Lebih kecil lagi. Ya, agak lebih tidak mudah, agak lebih banyaknya dihitung, tapi ngitungnya kan kecil-kecil tadi ya. Ya, tergantung angkanya juga ya. Nah, maksud saya kan tidak terlalu sulit menghitungnya. Jadi kalau ada langkah yang lebih cepat mencari ongkos minimalnya, kenapa nggak dipakai yang lebih cepat? Ya, jadi tadi antara 3 metode tadi lebih kecil ini ongkosnya, lebih kecil yang Vogel. Kita lanjut yang Russell. Jadi RAM ini melengkapi penyusunan dari tabel awal dengan pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan biaya distribusi terbesar pada masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada. Jadi kalau tadi CIJ, ini sekarang delta IJ. Delta IJ-nya ini BIJ-nya biaya distribusi pada selnya tersebut ya, baris ke I, kolom ke J. Kemudian dikurangi dengan RI, ini biaya distribusi terbesar pada baris ke I, dikurangi TJ-nya, ini biaya distribusi terbesar pada kolomnya. Nah, jadi di selnya itu ongkosnya berapa, kurangi ongkos terbesar di baris, kurangi yang di kolom. Nah, kita hitung deltanya. Ini soal yang sama. Nah, kita lihat ini kalau kita hitung dari pertama ini, yang dari baris 1 kolom 1 ini, delta satu-satunya berarti ongkosnya dia 8, terbesarnya di baris itu 8, terbesarnya di kolom itu 15. Jadi 8 min 8 min 15, min 15 di sini ya. Kemudian ini RI-nya yang terbesar baris ya. Jadi baris 1 ini terbesar 8, terbesar 15, ini terbesar 10. TJ-nya terbesar kolom 15, 10, 12. Nah, jadi masing-masing sel ini diisi semua ini. Dihitung semua deltanya ya. Jadi ini 15, min 15, sorry. Kemudian dihitung lagi. Nah, kalau di sini ini baris 1 kolom 2 ya, delta 1 2 mestinya ini ya. Ini karena masih copy paste, ini harusnya 1 2 ya, satunya diganti sendiri nanti 1 2 ya. Jadi di sini 5 kurangi 8 kurangi 10 ya. Jadi min 13, ini juga min 13. Kemudian nah, semuanya dihitung, masing-masing selnya ini dihitung deltanya ya. Kemudian dicari yang deltanya paling negatif. Nah, ini yang paling negatif atau paling besar negatifnya itu min 22. Nah, ini yang kita alokasikan. Kita alokasikan sebanyak mungkin. 80 dengan 150 hanya bisa diisi dengan 80 ya. Jadi di sini diisi 80. Nah, kemudian nah seperti ini. Ini artinya baris yang Semarang ini sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi berarti kita tinggal lihat delta IJ yang lainnya. Nah, ini delta IJ-nya ini enggak dipakai ya. Nah, karena ini masih sama tadi 15, 10, 12 ya. Artinya ini kan enggak dipakai, nih 39, 10 enggak dipakai ya. Jadi masih tetap ini angkanya. Ini juga masih tetap ya. 8, 15. Nah, jadi ini angkanya delta IJ-nya tadi masih tetap min 15, min 13, min 14, min 15, min 15, min 15. Ya, coba kita lihat tadi CIJ-nya. Nah, min 15, min 13, min 14, min 15, min 15, min 15. Nah, ini ternyata setelah sampai di sini CIJ-nya yang delta IJ-nya yang negatif itu yang terbesar 15, 15-nya ada 4 ini. Nah, tinggal pilih salah satu. Kalau pilih itu artinya bebas, boleh pilih yang mana aja. Ini yang dipilih berikutnya yang 15 di sini ya. Nah, ini kan tadi hanya diisi 80. Nah, ini masih sisa
150 kurangi 80 masih 70 ya. 70 120, berarti hanya bisa diisi dengan 70. Nah, berarti ini kolom 1 sudah terpenuhi, baris 3 sudah terpenuhi. Nah, jadi ini nggak perlu dihitung lagi nih ya delta IJ nya, tinggal delta IJ yang berikutnya ini. Nah, ini karena berubah ya, karena yang baris medan ini kan tadinya 15 nih maksimumnya nih, tapi sekarang maksimumnya ini nggak dipakai kan, tinggal jadi 12 sekarang. 10 sama 12 ya. Jadi ini dihitung lagi karena beda ya angkanya. Yang Balikpapan sama Makassar ini yang di sini masih sama kayaknya ya, masih sama. Jadi yang beda ini, jadi ini 10 kurangi 12 dikurangi 10 min 12, 12 kurangi 12 kurangi 12 masih min 12. Nah, lihat minnya yang paling besar min 14. Jadi ini dialokasikan sebanyak mungkin, bisa 60 atau 70. Ini 120 kurangi 70, 50 di sini ya, 50 atau 60, 50 di sini. Jadi berikutnya, nah ini angkanya 50. Nah, karena baris 1 sudah terpenuhi, baris 3 sudah, kolom 1 sudah ya, tinggal kolom 2 sama kolom 3 sama baris kedua. Nah, ini yang kita hitung. Delta IJ nya tinggal ini ya, karena ini sudah ya kan, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, tinggal ini sama ini. Nah, ini kalau dihitung delta IJ nya ini sama ini ya, 10 kurangi 12 kurangi 10 min 12, 12 kurangi 12 kurangi 12 min 12, sama-sama min 12. Nah, berarti boleh pilih salah satu. Jadi kita pilih yang mana dulu nih, sama aja, kita pilih ini dulu atau ini dulu, sama aja. Ini dipilih yang di sini ya, 12 di sini. Jadi ini bisa dialokasikan maksimal dari 70 80 70 ya. Nah, jadi tinggal sisanya di sini. Nah, ini sisanya tinggal satu-satunya di sini, berarti 10 ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini ongkosnya 1920. Ini hampir sama yang tadi, yang FAM tadi ya, 1920 ya. Coba kita cek yang FAM. Yang FAM mana yang terakhir literasinya, yang FAM. Nah, ini 1920 kah? Iya, sama ya. Nah, jadi antara metode Vogel dan FAM ini hasil total cost-nya sama, cuma langkah-langkahnya agak beda. Jadi ini terserah menurut kalian yang lebih mudah menghitung CIJ atau delta IJ. Kalau CIJ tadi ngitungnya hanya 2 yang dikurangi ya. Nah, kalau yang delta tadi kan ngitungnya yang dikurangi 3 ya. Selnya terkecil baris, terkecil kolom. Tapi hasilnya sama. Yang jelas lebih minimal dari metode Northwest Corner dan Viscose. Ini cara yang keempat ya. Jadi ini baru mencari solusi awal. Nah, berikutnya ini untuk mencari optimalnya kita sambung ke video berikutnya. Oke, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kesalahannya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.